Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020 dari kelas TEP B. Jadi di video ini saya akan melakukan tugas besar dari mata kuliah motor bakar dan alat pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaum Banua STP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu motor bakar? Nah, jadi motor bakar itu adalah mesin yang mengubah energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik atau gerak. Proses pembakaran tersebut biasanya itu terjadi di dalam silinder mesin, di mana bahan bakar seperti bensin atau solar itu dicampur dengan udara lalu dibakar sehingga terjadilah proses pembakaran. Nah, kemudian motor bakar 4 tak itu menyelesaikan satu siklus kerjanya dalam 4 langkah piston, yaitu ada yang pertama langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir ada langkah buang. Di setiap 2 kali putaran poros engkol, mesin itu menghasilkan satu langkah tenaga. Nah, kemudian ada beberapa langkah kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap, di mana campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder. Nah, jadi langkah hisap itu dimulai dari katup masuk. Di sini kan ada katup masuk atau katup hisap. Nah, di sini nanti katupnya akan terbuka. Kemudian masuklah dari sini, dari saluran hisap, masuklah campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, gerakan piston ini akan menimbulkan hisapan yang menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Kemudian ada yang kedua, ada langkah kompresi, di mana piston ini menekan campuran tersebut agar padat dan panas. Nah, setelah campuran itu masuk ke dalam katup, masuk dari katup, kemudian pistonnya bergerak dari TMA ke TMB, sudah masuk ke sini bahan bakarnya, lalu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga campuran udara dan bahan bakar di sini akan tertekan, lalu suhunya meningkat. Nah, karena tekanan dan suhunya meningkat, sehingga campuran yang ada di sini di dalam ruang bakar ini akan siap untuk dibakar. Langkah yang selanjutnya itu ada langkah usaha atau langkah tenaga, di mana campuran bahan bakar dan udara tadi menghasilkan tekanan yang mendorong piston turun. Nah, tadi kan pistonnya sudah turun dari TMA ke TMB, lalu terjadilah proses kompresi sehingga pistonnya itu bergerak naik karena suhunya meningkat. Nah, habis itu sebelum piston ini mencapai TMA, busi memercikan api sehingga terjadilah ledakan di dalam ruang piston ini. Kemudian yang terakhir itu ada langkah buang, di mana gas sisa pembakaran yang dikeluarkan dari silinder. Nah, setelah terjadi ledakan di ruang piston ini, pasti ada sisa gas pembakaran yang akan dibuang melalui katup buang. Nanti klep buang atau katup buang ini akan terbuka sehingga gas sisa tersebut bisa keluar. Kemudian yang selanjutnya ada komponen motor bakar.
Yang pertama ada silinder block. Ini berfungsi untuk tempat piston bergerak naik turun. Di sini silinder block. Kemudian yang kedua ada piston atau torak yang berfungsi untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi gerak. Di sini piston. Jadi fungsinya untuk mengubah tekanan sehingga berubah jadi gerak. Kemudian yang ketiga ada batang torak, di mana fungsinya adalah menghubungkan piston dengan poros engkol. Di sini ada batang torak, di sini piston, ini poros engkol, yang menghubungkannya adalah batang torak. Kemudian ada poros engkol. Nah, fungsinya ini adalah mengubah gerak naik turun piston menjadi putaran. Di sini poros engkol yang memutar campuran udara dan bahan bakar tadi sehingga bergerak menjadi putaran. Kemudian ada crankcase. Crankcase itu ini ada crankcase. Fungsinya adalah rumah poros engkol dan tempat oli. Jadi tempatnya poros engkol itu disebut dengan crankcase. Lalu ada sistem pendingin. Fungsinya adalah menjaga suhu mesin agar tidak panas berlebihan. Di sini sistem pendingin. Karena di sini tadi tempatnya piston bergerak dan tempat terjadinya ledakan, jadi diperlukan sistem pendingin di sini agar tidak overheat mesinnya. Kemudian selanjutnya ada busi. Di sini tempat busi. Busi ini fungsinya adalah menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya ada katup masuk. Di sini ada katup masuk. Ini katup masuk. Katup masuk ini berfungsi untuk tempat masuknya udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Lalu ada katup buang. Di sini katup buang. Fungsinya sebaliknya dari katup masuk, yaitu mengeluarkan gas sisa pembakaran. Kemudian ada camshaft dan cam. Ini camshaft dan cam. Itu fungsinya untuk menggerakkan katup agar buka tutup sesuai langkah mesin. Jadi yang ngatur terbuka atau tertutupnya katup ini adalah camshaft dan cam. Kemudian ada valve spring. Itu valve spring ini yang per ini. Valve spring ini fungsinya untuk mengembalikan katup ke posisi semula setelah terbuka. Kemudian ada cylinder head. Cylinder head itu di sini. Cylinder head itu kepala silinder ya. Gunanya untuk menutup bagian atas silinder dan tempat dudukan katup serta busi. Lalu yang terakhir ada ruang bakar. Di sini ruang bakar, tempat terjadinya pembakaran. Ya, itu adalah fungsi ruang bakar ini adalah tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Kemudian selanjutnya ada jenis motor bakar nih. Nah, motor bakar itu dibagi menjadi dua berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama ada motor bakar 4 tak bensin, dan yang kedua ada motor bakar 4 tak diesel. Nah, teman-teman udah tahu belum nih apa ya motor bakar 4 tak bensin atau motor bakar 4 diesel itu? Jadi yang pertama, motor bakar 4 tak bensin itu adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi gerak melalui 4 langkah kerja, yaitu seperti yang saya telah sebutkan tadi: langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, lalu langkah buang. Nah, pada prosesnya ini campuran bensin dan udara itu dibakar oleh percikan api dari busi untuk menghasilkan tenaga. Nah, pada motor bakar 4 tak bensin ini, jadi dia menggunakan busi. Kemudian yang jenis yang kedua ada motor bakar 4 tak diesel. Nah, motor 4 tak diesel ini adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel
yang bekerja melalui 4 langkah kerja yang sama seperti motor bakar 4 tak bensin. Tetapi tetapi tenaganya ini tidak menggunakan tenaga yang dihasilkan ini tidak menggunakan busi untuk memercikan apinya, tapi melalui udara yang dikompresi sehingga suhunya menjadi tinggi, kemudian bahan bakar solar disemprotkan dan terbakar sendiri tanpa bantuan busi. Jadi berbeda dengan motor bakar 4 tak bensin yang menggunakan busi tadi, motor 4 tak diesel ini motor bakar 4 tak diesel ini tuh menghasilkan ledakan tanpa busi. Jadi dia menghasilkan ledakan karena adanya kompresi sehingga suhunya tinggi, terjadilah ledakan. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan 4 tak bensin. Nah, kelebihan motor 4 tak bensin ini pertama ada konsumsi bahan bakarnya lebih efisien karena pembakarannya terjadi setiap 4 langkah kerja. Jadi pembakarannya tuh lebih sempurna sehingga lebih efisien. Kemudian yang kedua ada gas buangnya. Gas buangnya ini lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan motor 2 tak. Kemudian yang ketiga ada suara mesinnya lebih halus dan getarannya lebih kecil. Yang terakhir itu ada umur mesin lebih panjang karena proses pelumasannya lebih baik. Kemudian ada kekurangan motor bakar 4 tak bensin, yaitu yang pertama, tenaga yang dihasilkan tuh lebih kecil dibandingkan motor 2 tak dengan kapasitas yang sama. Yang kedua, struktur mesin lebih rumit sehingga biaya perawatan dan perbaikannya tuh lebih mahal. Lalu yang ketiga, berat mesinnya tuh lebih besar dibandingkan motor 2 tak. Yang terakhir ada putaran mesin maksimumnya itu lebih rendah. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada kekurangan motor bakar 4 tak diesel, yaitu harga mesin dan biaya perawatannya itu lebih mahal. Lalu yang kedua, suara mesin lebih keras dan getaran itu lebih besar. Nah, yang tadi kan kelebihan motor 4 tak bensin itu suaranya lebih halus. Nah, di motor 4 tak diesel ini suaranya itu lebih keras dan getarannya itu lebih besar. Kemudian yang ketiga ada bobot mesin lebih berat. Lalu yang terakhir ada emisi gas buangnya cenderung lebih tinggi dibanding mesin bensin. Lalu ada kelebihan motor bakar 4 tak diesel, yaitu lebih hemat bahan bakar karena efisiensi termalnya tinggi. Kedua, torsinya besar sehingga kuat. Jadi untuk beban berat dan jarak jauh itu tuh lebih efisien, sehingga tenaga yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan motor bakar 4 tak bensin. Kemudian yang ketiga ada umur mesin lebih lama karena komponen yang dibuat lebih kuat. Lalu yang terakhir tidak memerlukan sistem pengapian atau busi. Nah, kemudian ada perhitungan motor bakar 4 tak diesel dan bensin. Nah, rumus yang pertama itu ada volume silinder. Rumusnya itu VD sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L. Lalu ada rumus rasio kompresi juga, dimana rumusnya R sama dengan VC ditambah VD per VC. Ini keterangannya, D sama dengan diameter silinder, satuannya meter, lalu L yaitu langkah piston, satuannya meter,
kemudian VD yaitu volume silinder, satuannya meter pangkat kubik, lalu ada VC yaitu volume ruang bakar. Nah, rumus perbandingan kompresi pada motor bensin dan diesel ini tuh sama, tapi nilainya tuh berbeda karena pembakarannya juga berbeda. Pada motor bensin itu kan menggunakan busi sehingga rasio kompresinya tuh lebih rendah dibandingkan motor diesel yang menyalakan bahan bakarnya dengan panas hasil kompresi, sehingga pada motor diesel ini butuh rasio yang lebih tinggi dibandingkan pada motor bakar bensin. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai motor bakar 2 tak bensin. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari motor bakar 2 tak bensin. Itu ada motor bakar 2 tak bensin ini adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu langkah hisap dan kompresi bersamaan. Yang kedua itu langkah usaha dan buang bersamaan. Nah, langkah ini dilakukan hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Artinya, setiap 1 kali putaran poros engkol akan dihasilkan 1 kali langkah kerja tenaga. 1 kali langkah tenaga maksud saya. Nah, mesin ini memiliki konstruksi yang sederhana sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan motor bakar 4 tak, tapi cenderung lebih boros bahan bakar dan menghasilkan gas buangnya lebih banyak dibandingkan motor 4 tak. Selanjutnya itu ada prinsip kerja motor bakar 2 tak bensin. Nah, langkahnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama langkah hisap dan langkah kompresi, dan lalu yang kedua ada langkah usaha dan buang yang bersamaan. Nah, motor bakar 2 tak bensin ini kan mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Jadi pada saat piston bergerak dari titik mati bawah, di sini ini piston, dia bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, terjadilah langkah hisap dan bahan bakarnya akan masuk melalui karburator dan akan tersedot masuk ke dalam ruang karter karena tekanan di dalamnya menurun. Nah, sementara itu campuran bahan bakar di dalam silinder ini dikompresi hingga tekanan dan suhunya meningkat. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api sehingga campuran terbakar dan menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke bawah. Nah, maksud saya yang pertama itu kan pistonnya akan dari titik mati bawah ke titik mati atas, pistonnya akan naik. Campuran udara dan bensinnya tadi akan masuk lewat sini. Masuk, piston naik, campurannya masuk. Lalu poros engkol akan berputar sehingga terjadi kompresi di ruang bakar. Kemudian setelah pistonnya naik, pistonnya akan turun lagi. Kemudian campuran bahan bakar itu akan masuk lewat sini sehingga akan terbawa piston untuk naik ke titik mati atas, dan campuran udara dan bensinnya akan masuk lagi yang baru di sini. Nah, untuk langkah kedua itu langkah usaha dan buang.
Nah, tadi kan campuran udara dan bensinnya sudah masuk ya ke sini. Busi piston akan naik, lalu busi akan menyala untuk memercikan api, mengeluarkan api sehingga campuran tadi itu akan terbakar dan menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke bawah. Nah, gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah ini disebut langkah usaha dan buang. Pada saat piston turun, gas hasil pembakaran akan terdorong keluar ke sini melalui saluran buang ini. Nah, bersamaan dengan itu, campuran yang baru yang telah tersimpan di ruang Carter akan terdorong masuk ke silinder, masuk ke sini melalui saluran bilas untuk menggantikan gas sisa pembakaran yang tadi. Nah, begitulah prinsip kerja yang dilakukan pada motor bakar 2 tak. Nah, makanya itu dalam 2 langkah piston tadi pembakaran ini terjadi dalam 2 langkah piston tadi langsung terjadi proses hisap, kompresi, dan pembakaran juga buang sekaligus. Inilah sebabnya mengapa motor bakar 2 tak itu menghasilkan tenaganya tuh lebih besar dibandingkan motor bakar 4 tak dengan kapasitas yang sama. Karena tidak adanya katup, kan di motor bakar 4 tak itu ada katup masuk dan katup buang ya. Nah, di motor bakar 2 tak ini kan tidak ada. Jadi ketika masuknya campuran udara dan bensin itu ke dalam ke dalam poros engkol di Carter ini tadi, tidak ada yang mengatur masuknya itu seberapa. Jadi mungkin bahan bakarnya lebih besar, lebih banyak yang bisa diledakkan, sehingga tenaganya itu lebih besar, lebih kuat. Dan juga karena tidak ada katup buangnya tadi, jadi tidak ada yang bisa mengatur gas sisanya itu keluar terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau sisa masih ada sisa-sisa di dalam ruang pembakaran ini, itu tidak ada yang mengatur. Itulah yang menyebabkan motor bakar 2 tak bensin ini menyebabkan polusi yang lebih besar dibandingkan motor bakar 2 tak, teman-teman. Lalu selanjutnya ada komponen motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama itu ada spark plug atau busi. Itu fungsinya untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Nah, tadi untuk memercikan api tadi, sehingga campuran udara dan bahan bakar itu bisa meningkat suhunya di dalam ruang bakar tadi, sehingga terjadilah ledakan di dalam ruang bakar itu. Lalu yang kedua itu ada combustion chamber, itu tempat terjadinya pembakaran. Jadi combustion chamber itu adalah ruang bakar ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada cylinder head atau kepala silinder, itu berfungsi untuk menutup bagian atas silinder. Kemudian ada piston. Nah, piston ini berfungsi untuk bergerak naik turun. Nah, bergerak naik turunnya piston ini itu kan untuk menghasilkan tenaga tadi. Lalu ada connecting rod atau batang piston, di mana fungsinya untuk menghubungkan piston dengan poros engkol. Lalu ada crankshaft atau poros engkol, fungsinya adalah mengubah gerak naik turun piston tadi menjadi putaran. Nah, di poros engkol tadi kan berputar ya campuran bahan bakar dan udaranya. Lalu selanjutnya ada crankcase, itu berfungsi untuk ruang tempat poros engkol dan menampung campuran bahan bakar. Lalu ada fuel atau air inlet port, itu fungsinya untuk tempat masuknya campuran udara dan bahan bakar dari karburator. Lalu ada transfer port. Transfer port ini berfungsi untuk menyalurkan campuran dari crankcase ke ruang bakar.
Jadi saluran yang kecil tadi sebelum dia didorong naik oleh piston, itu salurannya dinamakan transfer port. Yang terakhir itu ada exhaust port, itu fungsinya mengeluarkan gas hasil pembakaran ke knalpot. Jadi tempat gas buang tadi ya teman-teman. Lalu motor bakar 2 tak bensin ini memiliki kelebihan antara lain yang pertama, tenaganya tuh lebih besar karena setiap satu putaran poros engkolnya menghasilkan satu langkah usaha. Kemudian yang kedua, desain mesinnya tuh sederhana sehingga tuh mudah dirawat dan diperbaiki. Lalu yang ketiga itu bobot mesinnya tuh lebih ringan dibandingkan motor bakar 4 tak. Jadi cocok tuh untuk kendaraan kecil atau portable seperti mesin pemotong rumput atau mesin pemotong kayu tadi. Lalu yang keempat itu putaran mesinnya tuh lebih tinggi dan responnya lebih cepat saat gas dibuka. Yang terakhir itu tidak banyak komponen yang bergerak seperti klep pada motor 4 tak yang sudah saya jelaskan tadi. Motor bakar 2 tak ini kan tidak ada klepnya, jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman, ada karena ada klep maupun tidak ada klepnya. Selain kelebihan motor bakar 2 tak, motor bakar 2 tak bensin ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu boros bahan bakar karena sebagian campuran ikut terbuang bersama gas sisa. Nah, ini kekurangan karena tidak memiliki klep tadi. Jadi campuran bahan bakarnya itu bisa aja ikut kebuang sama gas sisa yang kebuang dari saluran buang tadi karena belum ikut piston ke titik mati atas. Lalu yang kedua itu emisi gas buangnya tinggi sehingga menyebabkan polusi udara. Yang ketiga itu oli ikut terbakar sehingga penggunaan oli lebih boros. Kemudian ada umur mesinnya lebih pendek akibat sistem pelumasannya yang kurang sempurna. Jadi di motor bakar 2 tak ini teman-teman, itu adanya penggunaan oli samping. Oli samping ini ikut terbakar di ruang pembakaran, jadi polusinya tuh lebih banyak. Jadi polusinya tuh lebih banyak dan umur mesinnya tuh lebih pendek karena sistem pelumasannya kurang sempurna. Karena setahu saya di motor bakar 2 tak itu di poros engkolnya, di bawah poros engkolnya itu tidak adanya tempat oli. Jadi olinya itu masuk dan tercampur dengan bensin dan udara dari oli samping. Lalu yang terakhir itu suara mesinnya tuh lebih bising dibandingkan motor 4 tak. Nah, selanjutnya ada penerapan motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak ini kan banyak digunakan pada alat dan kendaraan yang membutuhkan tenaga yang besar dengan ukuran mesin yang kecil serta bobotnya ringan. Karena motor bakar 2 tak ini menghasilkan tenaga pada setiap satu putaran poros engkol. Jadi mesinnya tuh lebih cocok untuk penggunaan yang praktis dan tidak memerlukan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Nah, beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama ada pada sepeda motor lama seperti RX King, lalu Suzuki Satria 2 tak, dan Yamaha Force 1. Nah, yang kedua ada mesin kapal kecil atau perahu nelayan. Nah, itu tuh mesinnya masih menggunakan motor bakar 2 tak bensin. Kenapa digunakan pada mesin kapal kecil atau perahu nelayan? Karena motor bakar 2 tak ini mampu menghasilkan tenaga yang kuat dan perawatannya itu lebih mudah bagi nelayan ya. Lalu yang ketiga ada mesin pemotong rumput atau chainsaw. Nah, ini digunakan mesin motor bakar 2 tak bensin karena mesinnya itu lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang keempat ada mesin pertanian portable seperti pompa air dan sprayer. Yang kelima ada motor trail dan balap.
itu digunakan motor bakar 2 tak bensin karena akselerasinya cepat dan tenaganya tuh lebih besar. Nah, lanjut ada ciri-ciri motor bakar 2 tak bensin. Ciri-cirinya yang pertama itu menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Kemudian yang kedua itu tidak memiliki katup, melainkan menggunakan saluran masuk, bilas, dan juga buang. Yang ketiga, ada tenaganya lebih besar dibandingkan motor bakar 4 tak dengan ukuran silinder yang sama. Jadi silindernya itu sama tapi tenaganya lebih besar, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada putaran mesinnya lebih cepat dan responsif. Yang kelima, suara mesinnya lebih keras dan knalpotnya berasap karena ada masuknya campuran oli mesin tadi, jadi lebih berasap. Gas buangnya itu lebih banyak dibandingkan motor bakar 4 tak. Lalu selanjutnya ada konsumsi bahan bakar dan olinya lebih boros. Terakhir, konstruksi mesinnya sederhana dan bobotnya lebih ringan. Selanjutnya ada perhitungan dasar motor bakar 2 tak, teman-teman. Yang pertama itu ada menghitung volume langkah atau displacement volume. Untuk rumusnya itu ada VH sama dengan Pi per D dikali Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L. Keterangannya adalah VH itu adalah volume langkah dengan satuan cm kubik, D itu diameter silinder dengan satuan bor, L itu panjang langkah torak dengan satuan stroke. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari volume langkah. Selanjutnya, perhitungan yang kedua itu ada perbandingan kompresi atau compression ratio. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan VC ditambah VH dibagi VC. Untuk keterangannya, R sama dengan perbandingan kompresi, VC sama dengan volume ruang bakar, sedangkan VH adalah volume langkah. Di sini ada contoh perhitungannya ya, teman-teman, untuk perbandingan kompresi. Selanjutnya yang ketiga ada daya efektif atau indicated power. Nah, rumusnya itu adalah P sama dengan PME dikali L dikali A dikali N dibagi 60. Untuk keterangannya, P sama dengan daya efektif atau dengan satuan kilowatt. Kemudian PME sama dengan tekanan efektif rata-rata, satuannya Newton per M kuadrat. Lalu L adalah panjang langkah dengan satuan meter. Kemudian A itu luas piston dengan satuan M kuadrat. Lalu N itu merupakan jumlah langkah kerja per detik. Selanjutnya ada perhitungan dasar untuk efisiensi termal dengan rumus eta T sama dengan P out dibagi P in dikali 100%. Untuk keterangannya, P out itu adalah daya yang dihasilkan, sedangkan P in itu energi panas dari bahan bakar. Nah, sekian penjelasan dari saya karena materinya sudah habis. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ariyanti Putri dengan NPM 2414071020 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar sistem common rail, dan diesel bus pump. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu penyaluran bahan bakar? Jadi, penyaluran bahan bakar itu adalah proses mengalirkan bahan bakar
dari tangki menuju ruang bakar mesin agar dapat terbakar dan menghasilkan tenaga. Kemudian dalam proses ini bahan bakar itu diatur jumlahnya dan dicampur dengan udara dalam perbandingan yang tepat supaya pembakarannya itu berjalan efisien. Nah, sistem ini penyalurannya beda, ada banyak jenisnya tergantung jenis mesinnya. Pada mesin bensin bisa menggunakan karburator atau injeksi, sedangkan pada mesin diesel bisa memakai bus pump atau common rail. Nah, pada bensin injeksi, yang pertama itu ada bensin injeksi. Bensin injeksi ini adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin yang bekerja dengan cara menyemprotkan bensin langsung ke ruang bakar atau saluran masuk menggunakan injektor. Sistem ini dikontrol secara elektronik, yaitu menggunakan ECU, sehingga jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar bisa diatur dengan sangat tepat. Keunggulan sistem injeksi ini tuh ada di pembakarannya lebih sempurna, irit bahan bakar, emisi gas buangnya lebih rendah, dan performa mesinnya lebih stabil dibandingkan sistem karburator. Nah, ini adalah gambar sistem bensin injeksi. Nah, yang kedua itu ada bensin karburator, teman-teman. Bensin karburator itu adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin yang menggunakan karburator untuk mencampur udara dan bensin sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, proses pencampuran yang terjadi karena udara yang masuk melalui venturi menciptakan hisapan yang menarik bensin dari mangkuk karburator. Sistem ini tuh bekerja secara mekanis tanpa kontrol elektronik. Nah, yang tadi kan menggunakan ECU. Nah, yang ini manual, secara mekanis tanpa kontrol elektronik. Kelebihannya ini ada di struktur sederhana, kemudian mudah diperbaiki, tapi kekurangannya pembakarannya kurang efisien dan konsumsi bahan bakarnya itu lebih boros dibandingkan sistem injeksi. Nah, ini di sini ada contoh sistem bensin karburator ya, teman-teman. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada sistem diesel sistem common rail. Nah, sistem common rail ini adalah teknologi modern pada mesin diesel yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor dengan tekanan sangat tinggi dan stabil. Pada sistem ini, bahan bakar dari tangki dipompa menuju common rail atau pipa utama tekanan tinggi, kemudian didistribusikan ke masing-masing injektor secara elektronik
Injektor ini kan dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit untuk menentukan waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Keunggulan diesel sistem common rail ini, pembakarannya lebih efisien, emisi gas buangnya juga lebih rendah, suara mesinnya lebih halus, serta tenaganya lebih besar dibandingkan sistem diesel konvensional. Kemudian yang selanjutnya ada diesel sistem Bose pump. Nah, diesel sistem Bose pump ini merupakan sistem bahan bakar diesel konvensional, teman-teman, yang menggunakan pompa injeksi mekanis untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi ke setiap injektor. Nah, pompa ini bekerja secara mekanis tanpa bantuan elektronik, yaitu manual, mengatur waktu dan jumlah bahan bakarnya sesuai putaran mesin. Kalau yang tadi kan mengatur waktunya menggunakan ECU. Nah, kalau di diesel sistem Bose pump ini mengatur waktunya berdasarkan putaran mesinnya. Kemudian sistem ini tuh lebih sederhana dan tahan lama, tapi kurang efisien karena tekanan dan waktu penyemprotannya tidak sepresisi sistem common rail. Kemudian ada penerapan bensin injeksi dan bensin karburator. Pada penerapan bensin injeksi ini biasanya digunakan pada kendaraan modern seperti mobil dan motor yang terbaru. Sistem ini tuh dipilih karena mampu mengatur suplai bahan bakar secara presisi, menghasilkan pembakarannya lebih efisien, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk penerapan bensin karburator itu biasanya digunakan pada kendaraan yang lama atau motor generasi sebelumnya. Sistem ini tuh lebih sederhana dan mudah diperbaiki dan tidak membutuhkan kontrol elektronik. Namun konsumsi bahan bakarnya tuh cenderung lebih boros dibandingkan sistem injeksi. Kemudian ada penerapan diesel solar system common rail dan diesel Bose pump. Nah, di penerapan diesel atau solar system common rail itu biasanya digunakan pada kendaraan diesel modern seperti mobil, truk, dan bus karena mampu menghasilkan tenaga yang besar, emisinya rendah, serta efisiensi bahan bakarnya yang tinggi. Nah, sistem ini juga digunakan pada mesin industri dan alat berat yang membutuhkan performa tinggi dengan pembakaran yang bersih. Untuk penerapan pada diesel Bose pump itu umumnya diterapkan pada kendaraan diesel lama seperti truk dan mesin pertanian generasi sebelumnya. Sistem ini tuh dipilih karena konstruksinya sederhana, kuat, dan mudah diperbaiki. Meskipun efisiensinya lebih rendah dibandingkan sistem common rail.
Kemudian ada perhitungan dasar pada sistem ini. Yang pertama ada perhitungan dasar bensin injeksi, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan M dot dikali M dot dikali F per rho, dan Q sama dengan CD dikali A akar 2 perbandingan perbedaan P dibagi rho. Nah, ini untuk rumus ini tuh untuk menghitung debit bahan bakar melalui injektor. Yang kedua ada bensin karburator. Rumusnya itu adalah M dot F dikali M dot air dibagi AFR. Nah, ini untuk menghitung hubungan antara aliran udara dan bahan bakar di venturi. Kemudian yang ketiga ada diesel common rail. Rumusnya itu Q sama dengan CD dikali A, kemudian akar 2 perbedaan P dibagi rho. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan volume bahan bakar dan tekanan rel ke injektor. Lalu yang keempat ada diesel Bose pump. Itu rumusnya ada Q sama dengan V dis dikali N dikali eta V. Nah, ini digunakan untuk menghitung debit bahan bakar dari pompa mekanis. Keterangannya itu ada Q yaitu debit bahan bakar, M dot F yaitu laju massa bahan bakar, rho itu densitas bahan bakar, A yaitu luas lubang atau nozzle, kemudian delta P itu perbedaan tekanan, kemudian V dis yaitu volume perpindahan pompa, N itu putaran pompa, eta V itu efisiensi volumetrik, lalu AFR itu perbandingan udara dan bahan bakar. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 24140710 dari kelas TB. Di sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu sistem pelumasan? Jadi, sistem pelumasan itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antar komponen itu berkurang. Dengan adanya pelumasan, komponen mesin tidak cepat aus, suhu kerja mesin tetap stabil dan kinerja mesin menjadi lebih halus serta tahan lama. Oli pelumas juga membantu membersihkan kotoran serta mencegah karat pada bagian dalam mesin. Selanjutnya itu ada sistem pendinginan.
Nah, sistem pendinginan itu adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil saat bekerja. Saat mesin beroperasi, terjadi pembakaran yang menghasilkan panas yang tinggi. Nah, sistem pendinginan ini tuh membantu untuk membuang panas berlebih agar mesin tidak overheat atau rusak. Kemudian ada fungsi sistem pelumasan dan pendinginan. Nah, untuk fungsi sistem pelumasan itu yang pertama mengurangi gesekan dan keausan, yang kedua mendinginkan komponen mesin, yang ketiga membersihkan kotoran logam atau karbon, yang keempat mencegah karat dan korosi, lalu yang terakhir meredam suara dan getaran mesin. Nah, kemudian ada fungsi sistem pendinginan yaitu menjaga suhu mesin tetap stabil, lalu mencegah kerusakan akibat panas berlebih, yang terakhir meningkatkan efisiensi kerja mesin. Lalu selanjutnya ada jenis sistem pelumasan. Nah, jenis sistem pelumasan ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem pelumasan percik, yang kedua sistem pelumasan tekanan, dan yang ketiga itu sistem pelumasan kombinasi. Nah, sistem pelumasan percik ini itu bekerja dengan cara memercikkan oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Nah, ini kan dia memercikkan oli. Pada gambar ini ada percikan oli. Nah, itu bekerjanya seperti itu, memercikkan oli ke bagian mesin yang bergerak. Saat poros engkol berputar, sendok kecil di ujung batang penghubung akan menyentuh oli di bak penampung dan memercikannya ke dinding silinder. Nah, ini di sini dipercikkan ke sini. Lalu sistem ini tidak hanya memercikkan pada silinder, tapi memercikkan pada piston serta bantalan. Sistem ini tuh sederhana dan sering digunakan pada mesin yang berukuran kecil, tapi kelemahannya tuh adalah pelumasannya tidak merata, terutama saat mesinnya berputar dengan sangat cepat. Ya, kemudian itu yang kedua ada sistem pelumasan tekanan. Nah, sistem pelumasan tekanan ini oli dialirkan ke seluruh bagian menggunakan pompa oli yang menghasilkan tekanan tertentu. Jadi olinya disebarkan dengan pompa oli. Nah, oli itu mengalir melalui saluran-saluran khusus untuk melumasi bagian penting seperti poros engkol, camshaft, dan mekanisme katup. Nih, di sini kan ada silinder head, camshaft, sama valve katup. Nah, di sini yang akan bagian-bagian yang akan dilumasi. Nah, sistem ini tuh memberikan pelumasan yang lebih merata dan efisien sehingga cocok untuk mesin dengan mesin yang performanya lebih rumit dan tinggi. Tapi kekurangannya itu sistem itu lebih rumit dan membutuhkan perawatan yang lebih dibandingkan sistem percik. Lalu yang ketiga ada sistem pelumasan kombinasi. Pada sistem pelumasan kombinasi itu merupakan gabungan antara sistem percik dan sistem tekanan. Nah, beberapa bagian mesin mendapatkan oli melalui tekanan pompa, sedangkan bagian lainnya dilumasi dengan percikan oli dari bawah. Nah, dengan cara ini seluruh komponen mesin dapat menerima pelumasan yang cukup. Sistem ini lebih efisien dan memberikan perlindungan lebih baik bagi mesin. Nah, meskipun
konstruksinya lebih kompleks dan membutuhkan perawatan yang berkala. Lalu ada jenis sistem pendinginan. Nah, jenis sistem pendinginan itu sama seperti jenis sistem pelumasan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pendinginan oli. Yang kedua, sistem pendinginan cairan. Dan yang ketiga, sistem pendinginan udara. Nah, pada sistem pendinginan oli itu menggunakan oli mesin sebagai media pendinginan tambahan. Nah, oli yang bersirkulasi menyerap panas dari komponen mesin, lalu didinginkan melalui oil cooler sebelum kembali ke mesin. Nah, sistem ini tuh biasanya digunakan pada mesin berperforma tinggi untuk menjaga suhu oli dan mesin tetap stabil. Meskipun efektif, sistem ini membutuhkan pengontrolan volume dan tekanan oli yang baik. Jadi ada plus dan minusnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada sistem pendinginan cairan. Nah, pada sistem pendinginan cairan ini bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin atau coolant melalui saluran di sekitar silinder dan kepala silinder. Panas dari mesin diserap oleh cairan lalu dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Nah, ini radiator. Sebelum sistem ini tuh mampu menjaga suhu mesin lebih stabil dan cocok untuk kendaraan berperforma tinggi, tapi memerlukan komponen tambahan seperti radiator, pompa air, dan termostat, sehingga lebih rumit serta mahal dalam perawatannya. Kemudian yang ketiga ada sistem pendinginan udara. Pada sistem pendinginan udara ini menggunakan aliran udara langsung untuk menurunkan suhu mesin. Nah, di sini kan banyak sirip-siripnya ya. Jadi udara tuh lebih mudah masuk ke dalam mesin-mesin yang panas. Nah, umumnya pada mesin ini tuh banyak sirip-sirip di sekitar silinder dan kepala silinder. Nah, sirip-sirip ini ternyata berada di sekitar silinder dan kepala silinder, sehingga membantu memperluas permukaan agar panas itu cepat hilang. Udara yang mengalir ketika kendaraan bergerak atau dengan bantuan kipas ini akan mempercepat pendinginan. Jadi pendinginan itu terjadi melalui udara langsung atau menggunakan kipas. Nah, sistem ini tuh sederhana, ringan, dan tidak memerlukan cairan pendingin, tetapi kurang efektif untuk mesin berukuran besar atau berdaya tinggi. Nah, komponen yang selanjutnya itu ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada oil pan atau SAM. Ini berfungsi untuk tempat penampungan oli sebelum disirkulasikan oleh pompa. Oil pan. Nah, ini di sini oil pan ya. Kemudian yang kedua ada oil pump, berfungsi untuk memompa oli dari bak penampung ke seluruh bagian mesin. Oil pump. Ini oil pump. Lalu ada floating oil intake and screen, berfungsi untuk menyaring kotoran kasar sebelum oli masuk ke pompa. Nah, itu filter oli. Kemudian ada oil filter, berfungsi untuk menyaring kotoran halus agar oli yang masuk ke mesin bersih. Kemudian ada oil galleries, berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan oli ke bagian-bagian mesin. Lalu ada crankshaft yang berfungsi untuk mendapat pelumasan untuk mengurangi gesekan antara poros dan bantalan. Lalu ada camshaft, berfungsi untuk menerima oli untuk mengurangi gesekan antar poros dan cam.
Kemudian ada camshaft yang berfungsi untuk menerima oli untuk mengurangi gesekan antar poros dan cam. Lalu ada push rod dan tappet berfungsi untuk dilumasi agar gerakan naik turun halus tanpa aus. Lalu ada rocker arm atau rocker shaft dilumasi berfungsi untuk sebagai tempat dilumasi untuk mengurangi gesekan saat menggerakkan katup. Oke, lalu valves atau katup yang berfungsi sebagai bagian ujung katup dilumasi agar tidak cepat aus. Lalu ada timing chain tensioner. Ini berfungsi untuk mendapat pelumasan agar rantai timing tidak cepat aus. Lalu ada oil gauge, itu berguna untuk menunjukkan tekanan oli dalam sistem pelumasan. Jadi bagian-bagian komponen ini bisa dilihat pada gambar sebelah sini. Selanjutnya komponen sistem pendinginan, itu yang pertama ada water jacket, yaitu berfungsi sebagai saluran air di sekitar silinder untuk menyerap panas dari mesin. Water jacket ini di sini water jacket. Lalu yang kedua ada upper hose radiator, berfungsi untuk menyalurkan air panas dari mesin ke radiator. Nah, di sini ada upper hose radiator. Lalu yang ketiga ada lower hose radiator. Ini lower hose radiator, fungsinya untuk menyalurkan air dingin dari radiator kembali ke mesin. Nah, ini kan yang ini buat menyalurkan air panas dari mesin ke radiator, sudah didinginkan, lalu air dinginnya yang sudah didinginkan tadi kembali lagi ke mesin. Kemudian ada radiator. Ini radiator berfungsi untuk mendinginkan air panas dengan bantuan udara dan kipas. Nah, ini kipas, ini udara langsung. Jadi radiatornya berfungsi untuk mendinginkan. Lalu ada termostat. Nah, termostat itu ini termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air agar suhu kerja mesinnya tetap stabil. Jadi yang mengatur sirkulasi air itu adalah termostat. Kemudian ada pompa air atau water pump, berfungsi untuk memompa air pendingin agar bersirkulasi ke seluruh sistem. Nah, di sini ada pompa air nomor 6. Di sini pompa air. Kemudian ada kipas pendingin. Kipas pendingin nomor 7. Kipas pendingin atau cooling fan berfungsi untuk membantu mempercepat pendinginan udara di radiator. Lalu ada tutup radiator. Tutup radiator, ini tutup radiator. Itu berfungsi untuk menjaga tekanan air pendingin agar tidak mendidih. Lalu yang terakhir ada reservoir. Reservoir itu di nomor 9 ini berfungsi sebagai tempat cadangan air pendingin untuk menambah saat volume berkurang. Oke. Lanjut ada perhitungan dasar sistem pelumasan. Nah, perhitungan dasarnya itu ada 2. Yang pertama, menghitung debit pompa oli. Rumusnya adalah Q sama dengan V dikali N dikali eta V. Nah, keterangannya Q sama dengan jumlah oli yang dipompa, satuannya M kubik per S, V dis sama dengan volume perpindahan pompa, satuannya M kubik per putaran, lalu N adalah putaran pompa, satuannya RPM, lalu eta V merupakan efisiensi volumetrik pompa. Lalu rumus yang kedua ada rumus daya pompa oli. Rumusnya itu PP
pam sama dengan Q dikali delta P per eta pam. Keterangannya ada P pam sama dengan daya yang dibutuhkan pompa, satuannya adalah watt, lalu delta P merupakan tekanan sistem pelumasan, satuannya PA, lalu eta pam itu adalah efisiensi pompa. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai sistem kelistrikan. Nah, yang pertama itu ada pengertian sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan ini adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik ke berbagai bagian mesin. Prinsip utamanya adalah mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik, lalu menyalurkannya secara terkontrol agar seluruh sistem kendaraan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan ini berfungsi untuk menyalakan mesin atau starter system. Lalu yang kedua untuk mengatur pengapian pada mesin bensin. Yang ketiga untuk memberikan penerangan atau lampu-lampu kendaraan. Lalu yang keempat untuk mengisi daya aki atau charging system. Yang kelima untuk menyalurkan arus listrik ke komponen kendaraan. Dan yang terakhir untuk mengoperasikan sistem sinyal dan indikator. Nah, selanjutnya ada komponen sistem kelistrikan nih teman-teman. Komponen yang pertama itu ada stator. Di sini adalah bagian dari stator. Ini adalah stator. Nah, fungsi dari stator ini itu untuk menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Kemudian yang kedua ada regulator atau rectifier. Ini bagian regulator ada di sini. Nah, regulator ini berfungsi untuk mengarahkan arus AC dari stator menjadi DC dan mengatur tenaganya agar lebih stabil. Selanjutnya ada fuse atau sekring. Itu ada 1 dan 2 di sini. Nah, fuse atau sekring ini berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih atau korsleting. Selanjutnya ada kunci kontak atau ignition switch. Kunci kontak itu ini, stop kontak ini. Itu fungsinya untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik dari aki ke sistem kendaraan. Nah, jadi yang bertugas untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik itu stop kontak ya teman-teman. Selanjutnya ada aki atau baterai. Ini bagian aki atau baterai teman-teman. Fungsinya itu untuk menyimpan energi listrik agar dapat menyalakan mesin dan memberi daya awal pada sistem kelistrikan. Lalu yang kedua ada ground atau chassis. Ini ground atau chassis ada di bagian sini, berfungsi sebagai jalur negatif untuk menutup rangkaian listrik agar arus dapat mengalir kembali ke aki.
Lalu yang terakhir ada beban. Di sini ya beban teman-teman. Beban ini ada bagian-bagiannya, itu ada lampu, ada sein, ada rem dan CDI dan lain-lain. Itu termasuk dalam komponen beban. Nah, komponen-komponen ini kenapa dibilang beban? Karena komponen inilah yang menggunakan arus listrik agar fungsi kendaraan itu berjalan. Oke, selanjutnya ada jenis sistem kelistrikan. Jenis sistem kelistrikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem pengisian atau charging system. Nah, dalam sistem pengisian ini sistem kelistrikan itu berfungsi untuk mengisi daya ke aki saat mesin hidup. Jadi otomatis ketika mesin motor kita hidup, sistem kelistrikan akan otomatis mengisi daya ke aki. Nah, adapun komponen utama dalam sistem pengisian itu ada spool atau alternator, kemudian regulator, dan juga aki. Selanjutnya ada sistem starter atau starting system. Itu berfungsi untuk memutar poros engkol agar mesin menyala. Nah, jadi sistem kelistrikan ini berfungsi untuk memutar poros engkol juga. Komponennya itu terdiri dari motor starter, relay, dan juga aki. Lalu yang ketiga ada sistem pengapian atau ignition system. Itu berfungsi untuk menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, jadi sistem pengapian ini digunakan untuk menghasilkan percikan api di busi sehingga campuran udara dan bahan bakar itu bisa terbakar. Komponen utamanya itu ada CDI atau ECU, kemudian coil dan busi. Selanjutnya yang terakhir ada sistem penerangan atau lighting system. Itu berfungsi untuk menyediakan cahaya untuk lampu utama, lampu rem, dan juga lampu sein. Nah, untuk sistem penerangan ini komponennya itu menggunakan arus dari aki atau spool. Lalu ada alur sistem kelistrikan, teman-teman. Nah, alur sistem kelistrikan ini yang pertama, stator akan menghasilkan arus listrik AC saat mesin berputar. Nah, mesin kan dinyalakan, jadi otomatis akan berputar. Stator ini yang bertugas menghasilkan arus listrik AC, kemudian disalurkan ke kiprok atau regulator. Nah, disalurkan ya teman-teman dari stator ke regulator. Nah, di dalam regulator atau kiprok ini arus yang tadinya AC akan diubah menjadi DC dan ditekan agar tidak melebihi batas. Biasanya arus yang dikeluarkan oleh kiprok ini sekitaran 12,6 volt atau antara 12 sampai 14 volt juga ya teman-teman. Selanjutnya, nah arus DC maksud saya arus DC yang stabil tadi kemudian dialirkan ke ECU sini dan ke sini atau engine control unit untuk mengatur sistem pengapian, injeksi, dan komponen elektronik lainnya. Lalu sebagian arus juga digunakan untuk mengisi aki dan menyalakan beban listrik seperti lampu dan indikator.
Ada yang ke sini, ada juga yang ke sini. Ke aki, teman-teman. Lalu ada perhitungan dasar. Nah, perhitungan dasar ini yang pertama ada hukum Ohm. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Untuk keterangannya, V sama dengan tegangan atau volt, lalu I sama dengan arus atau ampere dengan satuan ampere, kemudian R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Lalu yang kedua ada perhitungan dasar daya listrik dengan rumus P sama dengan V dikali I. Nah, untuk keterangannya sendiri, P sama dengan daya dengan satuan watt. Nah, ini P ini menunjukkan besarnya energi listrik yang digunakan. Selanjutnya ada arus beban. Selanjutnya ada perhitungan dasar arus beban di mana rumusnya adalah I sama dengan P dibagi V. Nah, ini rumus berfungsi untuk menghitung besar arus yang diperlukan oleh beban listrik. Lalu yang keempat ada perhitungan dasar energi aki. Rumusnya adalah E sama dengan AH dikali W. Dengan keterangan E sama dengan energi, satuannya adalah WH. Lalu AH sama dengan kapasitas aki. Kemudian V adalah tegangan aki. Lalu yang terakhir ada perhitungan dasar waktu pemakaian. Nah, rumusnya itu adalah T sama dengan E dibagi P. Dengan keterangan T sama dengan lama waktu aki lampu menyalakan beban dengan satuan RAM. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari presentasi ini yang pertama itu sistem kelistrikan ini merupakan penyedia dan pengatur energi listrik utama yang mendukung seluruh fungsi kerja kendaraan secara efisien dan aman. Jadi sistem kelistrikan ini lah yang mengatur seluruh fungsi kerja kendaraan, dari sistem starter, dari sistem pengisian, sistem pengapian maupun sistem penerangannya. Nah, yang kedua, sistem kelistrikan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sistem pengisian, sistem starter, sistem pengapian, dan juga sistem penerangan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti Putri dengan NPM 2414071020. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan penjelasan mengenai sistem transmisi manual dan matic. Nah, yang pertama itu ada pengertian, di mana sistem transmisi itu adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga putar dari mesin ke roda kendaraan. Nah, tujuannya ini agar kendaraan
dapat bergerak dengan kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kondisi jalan dan beban. Sistem ini juga memungkinkan kendaraan berjalan maju, mundur, serta berhenti tanpa mematikan mesin. Nah, jadi sistem transmisi ini tuh yang menjadi sistem untuk mengatur tenaga putar dari mesin ke roda kendaraan. Selanjutnya ada beberapa jenis sistem transmisi. Jenis sistem transmisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada transmisi manual, di mana sistem kerjanya itu pergantian giginya dilakukan secara manual oleh pengemudi menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Lalu yang kedua itu ada transmisi otomatis, di mana cara kerjanya atau pergantian giginya terjadi secara otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektronik tanpa pedal kopling. Kemudian yang ketiga itu ada transmisi semi otomatis, di mana cara kerjanya ini menggabungkan sistem manual dan otomatis. Jadi gigi bisa diganti tanpa menggunakan kopling ataupun menggunakan kopling. Lalu yang terakhir itu ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission, di mana cara kerjanya ini menggunakan puli dan sabuk baja untuk menghasilkan perubahan rasio gigi secara halus dan tanpa hentakan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem transmisi. Yang pertama, sistem transmisi itu mampu mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan kendaraan. Yang kedua, dapat memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke roda. Lalu yang ketiga itu memungkinkan kendaraan berjalan maju, mundur, dan berhenti tanpa mematikan mesin. Yang keempat, memiliki beberapa tingkat gigi untuk menyesuaikan daya dan kecepatan. Lalu yang kelima, menggunakan sistem kopling atau torque converter seperti atau matic untuk perpindahan tenaga. Jadi itu sistem koplingnya dibagi menjadi 2 ya. Ada sistem manual dan matic. Yang terakhir itu berfungsi untuk menjaga putaran mesin tetap efisien pada berbagai kondisi jalan. Nah, transmisi manual dan transmisi otomatis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk transmisi manual memiliki kelebihan yaitu pertama, lebih irit bahan bakar. Lalu yang kedua, akselerasi dan tenaganya lebih responsif. Yang ketiga, biaya perawatannya lebih murah dibandingkan transmisi otomatis. Lalu yang terakhir, struktur mekanisnya sederhana dan kuat. Tapi transmisi manual ini juga memiliki kekurangan seperti pengoperasiannya lebih rumit, butuh keterampilan kopling. Lalu yang kedua, kurang nyaman di kemacetan karena itu tadi pengoperasiannya lebih rumit karena perlu pengendalian kopling yang tepat. Lalu yang terakhir itu ada perpindahan gigi bisa tidak halus jika salah teknik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis ini punya kelebihan di pengoperasiannya lebih mudah dan nyaman karena tanpa kopling. Dan yang kedua, perpindahan giginya tuh lebih halus dan stabil. Lalu yang ketiga, cocok untuk berkendara di lalu lintas padat. Nah, kalau tadi transmisi manual tadi itu kekurangannya kan tidak cocok dipakai di kemacetan karena perlunya pengaplikasian kopling. Sedangkan untuk transmisi otomatis ini tidak perlu pengaplikasian kopling itu secara manual, jadi cocok untuk berkendara di lalu lintas padat. Lalu ada juga kekurangan transmisi otomatis, antara lain itu konsumsi bahan bakar itu lebih boros dibandingkan transmisi manual.
Lalu yang kedua, perawatan dan perbaikannya itu lebih mahal dan juga komponennya lebih kompleks dan sensitif terhadap kerusakan. Nah, selanjutnya ada komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama itu ada torque converter. Di sini bagian torque converter ada di bagian sini ya teman-teman. Nah, torque converter ini berfungsi untuk menghubungkan mesin dan transmisi. Itu gunanya untuk menggantikan kopling. Di sistem transmisi manual itu kan menggunakan kopling, sedangkan sistem transmisi otomatis ini menggunakan torque converter. Lalu selanjutnya ada oil pump. Oil pump ada di bagian sini. Nah, oil pump ini berfungsi untuk memompa oli untuk pelumasan dan tekanan hidrolik. Selanjutnya ada planetary gear set. Planetary gear set itu di bagian sini. Nah, planetary gear set ini berfungsi untuk mengatur rasio gigi otomatis. Nah, jadi yang berfungsi untuk mengatur rasio gigi secara otomatis itu tugasnya planetary gear set, teman-teman. Lalu selanjutnya ada clutch pegs. Clutch pegs ini ada di sini, di dekat planetary gear set. Nah, clutch peg ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tenaga antar gigi. Lalu selanjutnya ada band brake. Band brake itu ada di bagian sini. Ini band brake ya teman-teman. Band brake ini berfungsi untuk mengunci bagian gigi planet untuk rasio tertentu. Lalu ada valve body. Valve body ada di bagian sini ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran oli ke kopling dan rem. Jadi yang mengatur oli itu ada pada bagian valve body. Yang selanjutnya ada oil pan. Oil pan itu ada di bagian sini. Di sini oil pan ini berfungsi untuk wadah penampung oil transmisi. Wadah penampung oli transmisi. Oh, jadi oil pump di sini. Oh, ini oil pump. Oh, maaf teman-teman, ternyata kebalik. Di sini oil pan, di sini oil pump. Oh, di sini oil pump. Di sini tempat yang memompa oli. Nah, sedangkan di oil pan ini di sinilah wadah penampung olinya. Nah, lanjut. Terakhir ada output shaft. Output shaft itu ada di ujung sini. Output shaft itu berfungsi untuk menyalurkan tenaga ke gardan atau roda. Selanjutnya ada komponen sistem transmisi manual. Nah, yang pertama ada input shaft. Input shaft itu ada di bagian sini. Ini adalah input shaft. Input shaft ini berfungsi untuk menerima tenaga dari mesin. Lalu yang kedua ada counter shaft. Counter shaft. Di sini bagian counter shaft. Counter shaft ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga ke gigi transmisi. Lalu yang ketiga itu ada output shaft. Di sini output shaft. Nah, output shaft ini fungsinya untuk mengirim tenaga ke roda penggerak. Nah, selanjutnya ada synchronizer. Synchronizer itu ada di bagian sini. Nah, synchronizer ini berfungsi untuk menyamakan kecepatan saat pindah gigi. Lalu selanjutnya ada blocking ring. Blocking ring di sini, di dekat synchronizer. Blocking ring ini berfungsi untuk membantu synchronizer mengunci gigi. Oh, di sini berarti fungsinya untuk mengunci gigi. Lalu ada shift fork dan shift rail. Shift fork dan shift rail ini ada di bagian sini. Ini shift fork, di sini shift rail. Oh, jadi
ada di sini. Shift fork dan shift rail ini berfungsi untuk menggeser dan mengarahkan perpindahan gigi. Lalu selanjutnya ada reverse idler gear. Di mana ya reverse idler? Ini di sini reverse idler gear. Itu fungsinya untuk mengubah arah putaran untuk mundur. Oh, jadi bagian sini untuk mengubah putaran saat ingin mundur. Lalu selanjutnya ada front bearing. Front bearing itu ada di bagian ini. Nah, di front bearing ini berfungsi untuk menopang poros agar stabil. Selanjutnya ada alur kerja sistem transmisi. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah tenaga dari mesin itu diteruskan ke kopling atau clutch. Lalu langkah kedua, kopling ini akan menghubungkan atau memutus tenaga mesin ke poros transmisi. Kemudian langkah ketiga, di dalam transmisi gigi-gigi dipilih untuk mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan. Nah, jadi giginya akan dipilih sesuai kebutuhan. Kalau jalannya bagus atau jalannya jelek, itu akan menyesuaikan. Lalu ada langkah keempat, itu tenaga dari transmisi diteruskan ke poros propeller pada kendaraan RWD atau langsung ke gardan atau diferensial. Oh, jadi tenaga dari transmisi ini bisa diteruskan ke poros propeller atau langsung ke gardan. Kemudian yang langkah kelima itu ada gardan membagi tenaga ke roda penggerak sehingga kendaraan dapat bergerak. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi alurnya dari tenaga dari mesin itu diteruskan ke kopling, lalu lanjut dihubungkan ke mesin poros kopling itu, lalu di dalam transmisi itu gigi-giginya terus dipilih sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan. Kemudian baru diteruskan ke poros propeller atau langsung ke gardan sehingga kendaraan itu bisa bergerak. Lanjut ada perhitungan dasar. Nah, perhitungan dasar dari sistem transmisi ini ada 3. Yang pertama itu perhitungan rasio gigi transmisi. Untuk rumusnya itu ada rasio sama dengan jumlah gigi penggerak dibagi jumlah gigi yang digerakkan. Nah, rumus ini digunakan untuk menentukan perbandingan putaran antara poros input dan output. Lalu yang kedua itu ada perhitungan dasar kecepatan keluaran atau output speed. Rumusnya itu N2 sama dengan N1 dibagi rasio. Nah, untuk keterangannya, N1 adalah putaran mesin atau untuk satuannya itu RPM, sedangkan N2 itu adalah putaran roda transmisi, satuannya juga RPM. Lalu untuk perhitungan dasar yang ketiga ada torsi keluaran atau output torque. Untuk rumusnya T2 sama dengan T1 dikali rasio. Keterangannya adalah T1 adalah torsi mesin, sedangkan T2 itu torsi setelah transmisi. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang didapatkan itu adalah sistem transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak. Jadi itulah fungsi sistem transmisi ya teman-teman. Nah, dengan adanya transmisi ini, kendaraan tuh dapat menyesuaikan kecepatan dan torsi sesuai kondisi jalan. Mau kondisi jalannya itu jelek atau kondisi jalannya itu rata, itu bisa disesuaikan dengan adanya sistem transmisi ini. Lalu yang ketiga, itu terdapat 2 jenis utama. Tadi kan ada 4 jenis ya, tapi sebenarnya 2 jenis utamanya itu ada yang membedakan itu ada di transmisi manual dan transmisi otomatis, dimana di transmisi manual ini cara kerjanya itu dikendalikan pengemudi yang menggunakan kopling tadi,
Sedangkan di transmisi otomatis itu dikendalikan sistem hidrolik atau elektronik. Jadi tidak memerlukan kopling. Itu ya teman-teman. Nah, sudah habis ternyata penjelasan yang harus saya jelaskan. Baik, karena sudah habis materinya, saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.